Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desrianti dari kelas A01 dengan NIM 210207502001. Saya dari Pendidikan Teknologi Pertanian. Di sini saya akan menjelaskan tentang KKNI sesuai dengan kemampuan saya dan pengetahuan saya. Saya akan memulai dengan pengertian dari kualitas sumber daya manusia. Pengertian dari kualitas sumber daya manusia merupakan hubungan penting yang menentukan yayasan bangsa. Untuk itu, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas SDM. Salah satunya adalah membangun sebuah sistem kualifikasi nasional Indonesia dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. Merupakan suatu bukti nyata bahwa pemerintah memiliki komitmen yang cukup kuat di dalam meningkatkan SDM. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan kerangka penunjang kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja. Dalam rangka pemberian potensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor, sehingga demikian KKNI juga merupakan perwujudan mutu dari jati diri bangsa Indonesia, khususnya terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Adapun paradigma pendidikan berbasis kerangka kualifikasi nasional Indonesia terdiri dari 9 jenjang kualifikasi, dimulai dari kualifikasi 1 sebagai kualifikasi terendah dan kualifikasi 9 sebagai kualifikasi tertinggi. Adapun pengertian dari jenjang kualifikasi. Jenjang kualifikasi adalah tingkat capaian pembelajaran yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan ukuran hasil pendidikan dan pelatihan yang diperoleh melalui pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi memiliki tujuan utama, yaitu bagaimana sumber daya manusia Indonesia itu bisa disetarakan dengan sumber daya manusia asing, sehingga sebenarnya distandarisasi adalah output dan outcomes dalam sebuah pembelajaran, dan itu bisa diperoleh dari berbagai cara. Oleh karena itu, prosesnya sebenarnya sangat fleksibel. Kalau dilihat, sebenarnya kualitas pembelajaran seseorang dapat diperoleh dari berbagai cara, dari pendidikan formal dan pendidikan informal, atau pengalaman pembelajaran mandiri yang dilakukan selama ini juga memungkinkan diperoleh dari pengalaman kerja selama di dunia industri. Samping itu, pengakuan yang telah diberikan oleh pihak lain melalui sertifikat profesi itu juga bisa mengakumulasi kualifikasi dari seseorang yang kemudian bisa dilaporkan dalam level 1 sampai 9. Identifikasinya adalah bahwa pemerintah harus menyiapkan mekanisme yang dapat diakses oleh setiap sumber daya manusia untuk melakukan pembelajaran yang selama ini telah dilakukan, sehingga pembelajaran mandiri yang dilakukan itu juga akan tertutup ke dalam suatu kualifikasi. Berdasarkan deskripsi KKNI, dirumuskan dalam capaian pembelajaran, yaitu internasionalisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan praktis, keterampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu atau keahlian tertentu dan memulai melalui pengalaman kerja. Serta adapun unsur-unsur deskripsi KKNI ada 3, yaitu kemampuan kerja, yang kedua penguasaan pengetahuan, yang ketiga kemampuan manajerial, yang keempat parameter ini menentukan yang dinyatakan deskripsi di setiap level kualifikasi.
Adapun deskripsi umum sesuai dengan ideologi negara dan budaya bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan rasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi mencakup proses yang menumbuhkan afeksi. Yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung Indonesia perdamaian dunia. Yang keempat, mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan nasional dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. Yang kelima, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama, serta pendapat analisis orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi penegak hukum, serta memilih untuk mendahulukan kepentingan bangsa. Dan secara umum juga berdasarkan level kualifikasinya di level 1 yang dilihat dimensi pendidikan formal atau pendidikan non-formal. Misalnya untuk SMK atau SMA, maka lulusan SMK atau SMA harus mampu melaksanakan suatu tugas spesifik dengan menggunakan alat dan informasi dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang teratur di bawah pengawasan langsung atasannya. Yang kedua, mekanisme memiliki kemampuan pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik sehingga mampu memilih pemecahan yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. Yang ketiga, bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain. Ada 3 komponen yang telah disampaikan. Yang pertama, komponen parameter, komponen yang menyatakan kemampuan di bidang kerja, pengetahuan yang dikuasai, dan level 3, 4, sampai seterusnya memiliki deskripsi yang serupa. Kemudian implikasinya nanti seorang itu akan dikualifikasi berdasarkan capaian pembelajarannya yang dilihat di deskripsi kualifikasi tadi. Deskripsi Kemendikbud dalam peningkatan mutu SDM nasional berbasis KKNI. Sebenarnya tujuan jangka panjangnya adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia baik untuk membangun bangsa ini juga untuk menyetarakan sumber daya manusia asing, salah satunya ditandai dengan bebasnya masuk tenaga kerja asing ke Indonesia dan sebaliknya. Jadi kesetaraan dengan sumber daya manusia asing menjadi sangat penting dengan adanya KKNI ini yang dilakukan secara internasional menjadi hal yang mungkin dilakukan. Adapun beberapa peran yang harus dilakukan oleh Kemendikbud dalam peningkatan mutu sumber daya manusianya adalah yang pertama, menjaga kuantitatif dan sistem pendidikan nasional. Yang kedua, harus ada mekanisme pembelajaran lampau sebagai konsekuensi logis dari implementasi KKNI. Yang ketiga, sistem penjaminan mutu di dalam pembelajaran harus mulai berubah karena di dalamnya penetapan awal adalah capaian pembelajaran seperti apa yang diharapkan. Beberapa poin yang sangat diharapkan implementasi KKNI. Yang pertama, seiring dengan meningkatnya kesadaran semua pihak akan pentingnya kualifikasi, maka kualitas SDM akan semakin meningkat sehingga kontribusi terhadap kepembangunan akan semakin membaik. Yang kedua, pengakuan terhadap seseorang akan lebih pada kemampuannya, bukan hanya pada lembar ijazah yang diperolehnya. Yang ketiga, terwujudnya mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan pendidikan baik itu formal maupun non-formal serta pelatihan nasional yang dimiliki akan juga kita dapatkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.